Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufi Atika dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko proyek. Pengertian risiko adalah bahaya akibat konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Risiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak dalam lingkup proyek. Risiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang lingkup, atau mutu. Risiko merupakan manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak positif dan mengurangi peluang dampak. Tahapan prosesnya adalah 1. Perencanaan manajemen risiko, kedua identifikasi risiko, ketiga analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, keempat perencanaan tindak penanganan, kelima pengendalian dan monitoring risiko. Perencanaan manajemen risiko pertama adalah proses memutuskan bagaimana mendekati melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kedua, memastikan tingkat tipe feasibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Dan keempat, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Selanjutnya adalah input. Pertama, faktor lingkungan, aset proses organisasi. Ketiga, pernyataan ruang lingkup. Keempat, rencana manajemen proyek. Yang selanjutnya adalah proses. Prosesnya ada 2, yaitu rencana rapat dan analisis. Yang ketiga adalah output. Outputnya terdiri dari 6. Pertama, metode. Kedua, peran atau tanggung jawab. Ketiga, anggaran. Keempat, waktu. Kelima, kategori risiko. Keenam, definisi peluang dan dampak risiko. Baik, selanjutnya kita akan identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Yang kedua, peserta yang terlibat. Peserta yang terlibat itu terdiri dari 7. Yang pertama, manajer proyek. Kedua, anggota tim proyek. Ketiga, anggota manajemen risiko. Keempat, ahli teknis di luar tim proyek. Kelima, customer. Keenam, end user. Ketujuh, ahli manajemen risiko. Yang ketiga, merupakan proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Purnomo Prawira Sudarso. Terima kasih. Identify ada time, communication, scope, cost, resource, environmental. Analisis resiko kualitatif menilai prioritas resiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila resiko itu terjadi. Menilai faktor-faktor lain sebagai kerangka waktu dan toleransi resiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Dia analisis resiko kualitatif, ada input, proses, dan output. Analisis resiko kuantitatif dikerjakan berdasarkan resiko yang diprioritaskan oleh proses analisis resiko kualitatif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. Menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi resiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan resiko proyek. Mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Dia menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Analisis resiko kuantitatif ada input, proses, dan output. Perencanaan tindak penanganan, proses pengembangan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan tindak penanganan ada input, proses, output. Kemudian strategi untuk risiko negatif,
pertama, avoid, penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko. Merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Dua, ada transfer, pemindahan resiko yang mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Tiga, mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Dan ada strategi untuk resiko positif. Yang pertama ada exploit, yaitu berupa strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu yang lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua ada share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special purpose. Lalu untuk strategi ancaman dan kesempatan ada acceptance, yaitu sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Pasti ada resikonya. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen untuk menyesuaikan dengan resiko. Kemudian ada penerimaan pasif, yaitu tidak ada tindakan. Ada juga penerimaan aktif, berupa menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Lalu pada strategi respon kontingen, beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Kemudian pada pengendalian dan monitoring risiko, proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang, kemudian memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Pengendalian dan monitoring risiko. Yang pertama yaitu pada proses input, 1 rencana manajemen risiko, 2 daftar risiko, 3 daftar beban yang disetujui, 4 informasi kinerja proyek, 5 laporan kinerja. Lalu pada tabel proses penilaian ulang risiko, audit risiko, varian dan analisis. Kemudian ada teknik pengukuran kinerja, analisis perbaikan serta status rapat. Pada tabel output ada daftar risiko terkini, daftar perubahan, aksi penanganan yang disepakati, kemudian aksi pencegahan yang disepakati, lalu yang terakhir rencana manajemen proyek terkini.